Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali menemukan video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di kesempatan ini, Cerita Wulan akan membawakan sebuah cerita yang cukup menarik, yaitu tentang asal-usul dari huruf aksara Jawa atau yang dikenal dengan tulisan Hanacaraka. Dan hal itu berkaitan dengan adanya legenda kisah Aji Saka. Siapakah Aji Saka itu? Dan bagaimana ceritanya? Ayo ikuti terus sampai selesai. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa ya untuk tetap dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Kisah Aji Saka dan asal-usul aksara Jawa. Kisah peradaban tanah Jawa dan asal-usul aksara Jawa seolah masih menjadi misteri. Namun tidak bisa dilepas dari nama Aji Saka. Dia adalah sosok sakti mandraguna yang memiliki 2 pengawal setia. Bahkan untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Aji Saka menciptakan aksara Jawa atau dikenal dengan istilah Denta Wianjana yang mengisahkan pertarungan antara 2 abdinya yang memiliki kesaktian yang sama dan kehilangan nyawa bersama. Huruf-huruf tersebut kemudian dikenal dengan istilah carakan. Ternyata ada cerita di balik aksara Jawa. Pada zaman dahulu kala, hiduplah pendekar tampan sakti mandraguna bernama Aji Saka. Dia tinggal di dusun Medangkawit, Desa Majeti, Jawa Tengah. Dia mempunyai sebuah keris pusaka dan sorban yang sakti. Bukan hanya sakti, dia juga seseorang yang rajin dan baik hati. Membantu ayahnya bekerja di ladang dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dia kemana saja selalu ditemani 2 orang abdinya yang bernama Dora dan Sembada. Suatu hari, Aji Saka meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara bersama Dora. Sementara, Sembada ditugaskan untuk membawa dan menjaga keris pusaka miliknya ke Pegunungan Kendeng. Sembada, bawa keris pusaka ini ke Pegunungan Kendeng. Kamu harus menjaganya dengan baik dan jangan berikan kepada siapapun sampai aku sendiri yang mengambilnya. Pesan Aji Saka kepada Sembada. Baik Tuan, saya berjanji akan menjaga dan merawat keris pusaka milik Tuan, jawab Sembada. Setelah itu berangkatlah Sembada ke arah utara menuju Gunung Kendeng. Sedangkan Aji Saka dan Dora berangkat mengembara menuju ke arah selatan. Mereka tidak membawa bekal pakaian kecuali yang melekat pada tubuh mereka. Setelah setengah hari berjalan, tibalah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat. Ketika akan melintasi hutan tersebut, tiba-tiba Aji Saka mendengar teriakan seorang laki-laki meminta tolong. Tolong! Tolong! Tolong!
Mendengar teriakan itu, Ajisaka dan Dora segera menuju ke sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang laki-laki parubaya sedang dianiaya oleh dua orang perampok. Ajisaka pun berteriak agar mereka berhenti menganiaya pria tersebut. Namun kedua perampok itu tidak menghiraukan teriakan Ajisaka. Mereka tetap melakukan kekerasan terhadap laki-laki itu. Melihat tindakan kedua perampok tersebut, Ajisaka pun naik pitam. Dengan cepat, dia melayangkan sebuah tendangan keras ke kepala kedua perampok tersebut hingga keduanya tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia dan abdinya segera menghampiri laki-laki itu. "Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak dari mana dan kenapa berada di tengah hutan ini?" tanya Ajisaka. Lelaki parubaya itu pun bercerita bahwa dia adalah seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Dia mengungsi karena raja di negerinya yang bernama Prabu Dewata Cengkar suka memakan daging manusia. Setiap hari, dia memakan daging seorang manusia yang dipersembahkan oleh patihnya yang bernama Jugul Muda. Karena takut menjadi mangsa sang raja, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Ajisaka dan abdinya tersentak kaget mendengar cerita laki-laki tua yang baru saja ditolongnya itu. "Bagaimana itu bisa terjadi, Pak?" tanya Ajisaka dengan heran. "Begini Tuan, kegemaran Prabu Dewata Cengkar memakan daging manusia bermula ketika seorang juru masak istana teriris jarinya. Lalu potongan jari itu masuk ke dalam sup yang disajikan untuk sang Prabu. Rupanya beliau sangat menyukainya. Sejak itulah sang Prabu menjadi senang makan daging manusia dan sifatnya pun berubah menjadi bengis," jelas lelaki itu. Mendengar cerita itu, Ajisaka dan abdinya pergi ke negeri Medang Kamulan. Dia ingin menolong rakyat Medang Kamulan dari kebengisan Prabu Dewata Cengkar. Setelah sehari semalam berjalan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, serta menaiki dan menuruni bukit. Akhirnya tibalah mereka sampai di kota kerajaan Medang Kamulan. Suasana kota itu tampak sepi. Kota itu bagaikan kota mati. Tak seorang pun yang terlihat lalu lalang di jalan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Para penduduk tidak mau keluar rumah karena takut dimangsa oleh sang Prabu. Maka dia pun memutuskan untuk masuk menemui raja, sementara abdinya diminta tetap menunggu di luar. Dengan gagahnya, Ajisaka berjalan menuju ke istana. Suasana di sekitar istana tampak sepi. Hanya ada beberapa orang pengawal yang sedang mondar-mandir di depan pintu gerbang istana. Pengawal istana pun mencegatnya dan menanyakan maksud Ajisaka datang ke istana. "Saya Ajisaka dari Medangkawit, ingin bertemu dengan sang Prabu untuk menyerahkan diri saya kepada sang Prabu untuk dimangsanya," kata Ajisaka. Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Ajisaka. Tanpa banyak tanya, mereka pun mengizinkan Ajisaka masuk ke dalam istana. Saat berada di dalam istana, ia melihat Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugul tidak membawa mangsa untuknya. Tanpa rasa takut, Ajisaka langsung menghadap kepada sang Prabu dan menyerahkan diri untuk dimangsa. "Ampun Gusti Prabu,
hamba Aji Saka, "Jika Baginda berkenan, hamba siap menjadi santapan Baginda hari ini," kata Aji Saka. Betapa senangnya hati sang Prabu mendapat tawaran makanan. Ia segera memerintahkan Patih Jugul untuk menangkap dan memotong-motong tubuh Aji Saka untuk dimasak. Ketika Patih Jugul akan menangkapnya, Aji Saka mundur selangkah, lalu berkata, "Ampun Gusti, sebelum ditangkap, hamba ada satu permintaan. Hamba mohon imbalan sebidang tanah seluas sorban hamba ini," pinta Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar pun langsung memenuhi permintaan Aji Saka. Namun untuk menghindari kecurangan, Aji Saka minta agar sang Prabu sendiri yang mengukurnya. Prabu Dewata Cengkar pun setuju. Perlahan-lahan dia melangkah mundur sambil mengulur sorban itu. Sungguh aneh. Setiap diulur, sorban itu terus memanjang dan meluas hingga meliputi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Namun karena saking senangnya mendapatkan mangsa yang masih muda dan segar, sang Prabu terus mengulur sorban itu sampai di pantai laut selatan hingga tanpa disadarinya. Ketika dia masuk ke tengah laut, Aji Saka segera menyentakkan sorbannya sehingga sang Prabu terjungkal, dan seketika itu pula sang Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi seekor buaya putih. Mengetahui kabar tersebut, seluruh rakyat Medang Kamulan kembali dari tempat pengungsian dan persembunyian mereka. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan, menggantikan Prabu Dewata Cengkar dengan gelar Prabu Anom Aji Saka. Aji Saka pun memimpin kerajaan Medang Kamulan dengan arif dan bijaksana, sehingga seluruh rakyat hidup tenang, aman, makmur, dan sentosa. Pada suatu hari, Aji Saka memanggil Dora untuk menghadap kepadanya dan memerintahkan Dora pergi ke pegunungan Kendeng untuk mengambil kerisnya. "Katakan kepada Sembada bahwa aku yang menyuruhmu," titah raja yang baru itu. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Dora di pegunungan Kendeng. Ketika kedua sahabat tersebut bertemu, mereka saling rangkul untuk melepas rasa rindu. Setelah itu, Dora pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada Sembada. "Sembada sahabatku, kini Tuan Aji Saka telah menjadi raja negeri Medang Kamulan. Beliau mengutusku kemari untuk mengambil keris pusakanya untuk dibawa ke istana," ungkap Dora. "Tidak sahabatku, Tuan Aji Saka berpesan kepadaku bahwa keris ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali beliau sendiri yang datang mengambilnya," kata Sembada dengan tegas. Karena merasa mendapat tanggung jawab dari Aji Saka, Dora pun harus mengambil keris itu dari tangan Sembada untuk dibawa ke istana. Sedangkan Sembada, karena merasa mendapatkan pesan dari Aji Saka bahwa siapapun yang hendak mengambil keris itu, jika bukan Aji Saka sendiri yang mengambilnya, maka Sembada tidak boleh menyerahkannya. Sehingga kedua sahabat itu pun tidak ada yang mau mengalah. Mereka bersikeras mempertahankan tanggung jawab masing-masing dari Aji Saka. Mereka bertekad lebih baik kehilangan nyawa daripada mengkhianati perintah tuannya. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran sengit di antara kedua orang bersahabat tersebut. Mereka sama-sama kuat dan sama tangguhnya,
sehingga mereka berdua pun kehilangan nyawa bersama. Sementara itu, Aji Saka sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Dora dari pegunungan Kendeng membawa kerisnya. Sudah 2 hari Aji Saka menunggu, namun Dora tak kunjung tiba. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul abdinya itu ke pegunungan Kendeng seorang diri. Dan betapa terkejutnya saat tiba di sana, ia melihat kedua abdi setianya telah wafat. Mereka kehilangan nyawa hanya karena ingin membuktikan dan memegang teguh kesetiaan kepada Tuhan mereka. Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut, Aji Saka menciptakan aksara Jawa atau dikenal dengan istilah Denta Wianjana yang mengisahkan pertarungan antara dua abdinya yang memiliki kesaktian yang sama dan kehilangan nyawa bersama. Huruf-huruf tersebut juga dikenal dengan istilah carakan. Demikian tadi legenda dari Aji Saka dan asal-usul dari huruf aksara Jawa. Namun demikian, ada referensi lain yang mengatakan bahwa Aji Saka dan kedua abdinya berasal dari India. Mereka melakukan perjalanan jauh ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai di Jawa, sempat singgah di suatu pulau di Laut Jawa dan minta kepada salah satu abdinya untuk menjaga keris saktinya di pulau itu. Mungkin legenda ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa huruf Jawa, juga Bali dan beberapa huruf lainnya di Nusantara adalah turunan dari huruf Brahmik dari India. Istilah carakan berasal dari urutan abjad huruf Jawa yang dimulai dari Ha, Na, Ca, Ra, Ka. Lengkapnya adalah Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, yang merupakan huruf atau aksara silabel atau aksara suku kata sebanyak 20 aksara. Sedangkan untuk huruf Bali hanya 18 aksara, di mana aksara Do atau Da dan aksara To atau Ta, aksara Bali lumrah Hono Coroko, Doto Sawolo, Mogo Bongo, Pojo Yonyo. Urutan aksara di atas yang berupa syair mempunyai arti yaitu Hono Coroko, ada utusan atau abdi, Doto Sawolo yang berarti membawa kabar atau surat, Podo Joyonyo sama-sama sakti, Mogo Botongo semua menjadi jenazah. Sementara dalam cerita pewayangan berdasarkan serat Pustaka Raja Purwa versi Ronggo Warsito maupun versi daerah Ngasinan, Aji Saka juga dikenal dengan Batara Aji Saka, Jaka Sengkolo, Empu Sengkolo, dan Prabu Wisaka. Ia merupakan anak dari Batara Anggajali dan cucu dari Batara Ramayadi. Ayah dan kakeknya adalah dewa pembuat pusaka kadewatan untuk para dewa yang dipimpin oleh Batara Guru. Demikian tadi kisah dari Aji Saka dan asal-usul tulisan aksara Jawa. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga cerita tadi bisa menambah pengetahuan baru tentang kisah-kisah atau legenda di masa lampau. Sampai jumpa di kisah cerita Wulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.